Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Yuni di Brebes. Mbak Yuni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mbak Yuni baru masih dalam kondisi, bukan masih setelah gitu ya. Ya memang masih berduka karena bapaknya itu baru meninggal. Mbak Yuni sendiri itu anak terakhir dan punya 4 orang kakak, yang 3 itu udah keluar rumah, udah mandiri. Sementara Mbak Yuni itu tinggal sama ibunya sama kakak yang terakhir gitu ya. Itu perempuan juga. Nah, tinggal di rumah itu perempuan semuanya. Ya, karena perempuan semuanya, otomatis kayak jadi kebiasaan gitu ya. Tidur itu ndak malam, maksimal itu jam 9. Biasanya malah jam 8 Mbak Yuni dan keluarga itu udah pada tidur semuanya. Cuman malam-malamnya itu ya sekitar jam 9 lah. Nah, ini awalnya ya semuanya baik-baik aja, maksudnya bapaknya Mbak Yuni meninggal, prosesi dan sebagainya, itu nggak ada sesuatu yang aneh-aneh lah. Sampai pada suatu hari, tiba-tiba ada salah satu tetangganya Mbak Yuni, ibu-ibu juga, itu ngobrol sama ibunya Mbak Yuni. "Mbak," kata si tetangga tersebut, "Mbak, semalam di depan rumah sampean itu baunya bau melati banget," katanya, bilangnya tuh seperti itu. Ibunya Mbak Yuni itu udah mulai nggak enak, ini arah pembicaraannya kemana nih gitu kan. "Oh, bau melati, ya mungkin ada orang yang pakai parfum kali," kata si ibunya gitu ya. "Enggak Mbak, saya tuh sempat berhenti di situ, kok baunya wangi melati begini ya, tapi kok nggak ada yang lewat, nggak ada yang siapapun gitu, nggak ada orang di situ. Mungkin pulang kali Mbak, bapaknya," gitu. Ya, ibunya Mbak Yuni itu udah diem aja gitu. "Oh gitu ya, cuman hanya sebatas itu." Terus udah permisi lah, ditinggalin, males ngobrolin yang seperti itu. Akhirnya ya tetangga itu pun pergi begitu aja. Ibunya Mbak Yuni juga lumayan kesel gitu ya. Asem ngomong begini gitu kan. Nanti takutnya warga itu jadi ikut ngomongin, dan nanti cerita itu jadi liar, banyak karangan-karangan atau apa kayak gitu ya. Dan ternyata bener. Jadi beberapa hari setelah cerita itu masuk, ada tetangga itu yang nyamperin lagi. Kali ini ngomong sama Mbak Yuni, Yun, sini sih Yun." "Iya kenapa Mbak?" gitu. Ini yang perempuan semua kebetulan ya yang ngomong. "Iya kenapa Mbak?" "Yun, semalam aku lewat sini Yun, jam berapa ya, 11:30 malam," kata si itu ya. "Ada orang jualan kembang Yun di depan rumahmu." Nah, jualan kembang ini mirip kayak misal di daerah sini gitu ya. Ini kayak orang misal malam Jumat Kliwon atau apa, ini kan banyak orang nyekar, itu di pinggir jalan itu banyak ibu-ibu, mbok-mbok kayak gitu itu jualan kembang, melati, mawar dan sebagainya, itu untuk kebutuhan nyekar. Nah ini katanya tuh ada seperti itu ya, ada si mbok-mbok, nenek-nenek gitu ya, pakai tampah besar, di atasnya itu banyak kembang-kembang, duduk di terasnya, di teras rumahnya Mbak Yuni di situ katanya. "Pantesan Yun, aku dari sana itu kok bau seripat-seripit begini, kok bau wangi, waduh jangan-jangan," gitu kan. Nah, jangan-jangannya nggak diceritain, cuman itu cerita sebelumnya kan udah nyebar kalau di depan rumahnya Mbak Yuni itu suka tercium bau wangi. Akhirnya kayak gitu si ibu-ibu itu, aku lewat ke situ kan, ada orang jualan kembang, itu siapa ya? Ini malam-malam 11:30. Wis aku akhirnya tak kebut sepedaku gitu ya. Aku takut Yun gitu. Si Mbak Yuni pun cuman ya diem aja. "Emang kamu ndak nyium Yun?" "Enggak Mbak, aku nggak nyium apapun, di rumah semuanya itu ya biasa aja, baik-baik aja, nggak ada apa-apa Mbak. Lagian jam segitu aku sama ibu sama Mbak Yuku juga udah pada tidur semua, kami kan tidurnya sore." "Oh ya wes."
2 cerita itu udah masuk seperti itu. Hari demi hari makin banyak cerita, tapi memang yang paling banyak itu apa? Orang jualan kembang di depan rumahnya Mbak Yuni. Itu cerita udah nyebar, akhirnya apa? Warga itu jadi takut lewat daerah situ. Memang rumahnya Mbak Yuni itu daerah yang lumayan cukup sepi, di depannya itu ada tanah kosong. Kalau siang atau sore sih biasa buat main bola gitu ya anak-anak. Tapi kalau udah malam hari ya karena di sana nggak ada rumah ya sepi. Itu sepanjang berapa 50 meter kanan kiri itu sepi di depannya. Ada itu lumayan cukup berjarak dan ya rumahnya itu lumayan sedikit. Jadi daerah itu tuh ya tergolong lumayan cukup sepi lah. Itu sebenarnya jalan pintas antara RT yang satu dan RT yang lain misalkan gitu ya. Itu jalan pintas tapi karena ada isu tersebut, jalanan itu pun akhirnya jadi sepi, warga itu pada takut lewat ke sana. Nah, pada malam itu Mbak Yuni sekitar jam 9 itu baru tertidur. Dia tidur seperti biasanya. Nah, malam ini ada kebiasaan juga. Kalau misal entah jam 1, jam 2 udah menjelang pagi, Mbak Yuni itu bangun buat pipis, buat buang air gitu ya. Nah, ini di malam tersebut Mbak Yuni kan tidur lumayan cukup malam dan malam itu memang agak lumayan cukup dingin. Mbak Yuni minum pun agak sedikit banyak waktu itu. Sekitar jam 12 malam Mbak Yuni itu terbangun ya karena itu kebelet. Loh, kok masih baru jam segini, baru jam 12. Dia pun bangun dari tempat tidurnya ke sana keluar kamar. Begitu keluar kamar, seripit ada bau wangi. Tapi udah kebelet gitu kan. Udah aku pipis duluan aja. Udah selesai, balik lagi ke ruang tengah. Kok baunya wangi banget seperti ini ya? Mbak Yuni jadi ingat, jangan-jangan bener apa yang dibilang sama warga. Di depan itu ada orang yang jual kembang. Mbak Yuni pun akhirnya memberanikan diri. Dia penasaran gitu. Sebenarnya takut juga. Pikirannya lumayan keganggu. Ya dengan fantasi-fantasinya, dengan bayangan-bayangannya sendiri yang kayak gimana gitu ya, menyeramkan atau apa. Nah, ini Mbak Yuni akhirnya menuju ke ruang tamu sana. Bau itu makin menyengat, kayak seolah-olah ini ada kembang bunga melati terutama yaitu yang baunya lumayan cukup kuat. Seolah-olah angin itu nabrak ke rumahnya Mbak Yuni. Udara itu masuk ke angin-angin. Nah, itu buel gitu di situ di ruang tamu, di ruang tengah. Baunya itu kerasa banget. Dia pun ke sana ke ruang tamu mau ngecek dilongok begini. Ada yang jualan beneran nggak kata orang-orang. Dilongok sama Mbak Yuni kaget bukan main. Harapannya sih nggak ada, tapi ternyata ada. Ada seorang ya pakai kebaya kayak mirip seorang nenek-nenek kerudungan. Di depannya itu udah jelas itu kayak tumpuk-tumpukan bunga seperti itu. Tumpuk-tumpukan kembang maksudnya. Mbak Yuni udah beneran ada yang jualan itu kan. Nah udah seperti itu Mbak Yuni kan ngelihat bagian punggungnya, punggung dari nenek-nenek tersebut. Di situ di bagian punggungnya ini mirip katanya kayak mirip punggung di film Sundel Bolong kayak gitu. Warnanya tuh menghitam, mengkilap kayak gitu. Itu kok punggungnya seperti itu kata si Mbak Yuni. Itu apa ya dan apa? Ada tangan yang keluar, itu tangannya anak kecil katanya. Tangan bocah itu ada 4 tangan. Itu tiba-tiba kayak ngebuka begini gitu kan dari punggung si nenek itu. Ya Mbak Yuni nggak kuat, dia pun masuk ke sana bangunin ibunya. Bu bangun bu bangun. Kenapa Yun? Bangun dulu kan. Sebentar aku bangunin Mbak Yu. Akhirnya ke sana ke kamar Mbak Yunya. Mbak bangun. Kenapa Yun ada apa? Di depan kata si Mbak Yuni. Nah Mbak Yunya bangun, ibunya pun bangun. Kenapa ada apa? Bu, di depan ada yang jualan kembang, katanya gitu kan. Ada yang jualan kembang? Nah, kamu itu banyakan dengerin omongan orang, kata si ibunya. Bu, sumpah aku ndak bohong, Bu. Aku tadi ngelihat sendiri, Bu. Ada orang jualan kembang di sana, gitu kan. Ibunya pun ndak percaya, dan ibunya Mbak Yuni itu termasuk yang pemberani, gitulah. Ibunya pun ke depan, kesan ibunya udah tua juga gitu ya. Ke depan ke situ, nengokin, mana Yun? Dilongok, dibuka, ndak ada apapun.
Orang nggak ada siapa-siapa, Bu, sumpah tadi ada. Ya sudah, tenang dulu. Yuk duduk. Akhirnya duduk di ruang tengah. Gimana ceritanya, kata si ibu kan. Aku tadi habis pipis, Bu. Terus balik, itu tiba-tiba kok baunya nyengat banget, kok bau melati banget, wangi banget kayak gini ya, Bu. Aku keinget sama cerita warga. Ya udah, aku penasaran, aku lihat ke sana. Itu beneran ada yang jualan kembang. Itu nenek-nenek, Bu, kayaknya, Bu. Dan itu di punggungnya diceritakan apa yang dilihat. Aku ngelihat itu punggungnya tuh kayak robek, kayak punggungnya tuh bosok gitu ya. Dan itu keluar tangan, Bu, tangan-tangan anak kecil, kata si Mbak Yuni. Astagfirullahaladzim, kata si ibunya. Udah, nggak usah diomongin, kata si ibu. Udah, nggak usah diomongin. Yuk, istirahat. Bu, tapi aku takut, kata si. Ya udah, sini tidur sama ibu, kata ya begitu kan. Oh, ibu yang tidur di kamarku, katanya. Ya sudah. Akhirnya ditemenin tidur sama ibunya. Mbak Yu-nya karena mendengar cerita itu jadi ikutan takut. Akhirnya malam itu mereka pun bertiga tidur bareng. Sudah sampai pagi itu nggak terjadi apa-apa. Cuman begitu paginya ada laporan lagi, kali ini dari tetangga samping rumah persis. Tetangga samping rumah itu pagi-pagi sekitar jam 6 itu udah main ke rumahnya Mbak Yuni, nyariin ibu. Yun, ibu ada, Yun, katanya. Ada, Mbak, gitu kan. Sebentar tak panggilin. Bu, itu dicari si ini. Akhirnya ibunya kan keluar. Kenapa, Mbak? Bu, semalam, katanya. Semalam kenapa? Saya itu kan, ya mohon maaf, kata situ ya. Iya, enggak apa-apa, kenapa? Tapi Mbak Yuni tuh udah ngeh nih, ini pasti arahnya tuh ke sana nih. Ternyata bener. Si tetangganya tersebut itu nyium bau wangi dan keluar kan, akhirnya ngetes itu. Ngecek ini bau wangi itu dari mana sih, beneran enggak? Cerita-cerita yang beredar di warga itu keluar, memang bener ada nenek-nenek yang jualan di situ. Dan alangkah kagetnya, nah ceritanya ini beda lagi. Kalau Mbak Yuni itu kan ngelihat punggung. Kalau si orang ini, tetangga samping rumah sebelah kanan persis, ini ngelihat yang jualan. Cuman apa? Di depannya itu ada sosok pocong yang berdiri kayak beli gitu ya. Itu berdiri di depannya. Nah, dari situ langsung dia pun masuk gitu kan, bangunin istrinya. Ini laki-laki yang bangunin istrinya. Di samping. Kenapa mas? Di samping ada orang jualan kembang, katanya. Beneran, mas, itu beneran, sumpah. Terus ada yang beli itu pocong, kata si itu ya. Sampean lebay, kata si istrinya gitu. Sampean nggak percaya. Yaudah di sini lihat. Akhirnya istrinya pun lihat, dan istrinya sama ngeliat itu juga. Akhirnya sudah, mereka malam itu ketakutan. Nah, pagi-pagi istrinya tuh cerita seperti itu. Mbak Yuni pun bingung, kenapa ya, Bu, ya kayak gitu ya, Bu, ya. Dia nanya ke tetangganya juga, kenapa ya, Bu, ya kok di sini ada orang jualan kembang kayak gitu tuh, kenapa ya? Ya nggak ada yang bisa menjawab waktu itu. Warga itu pun makin ya rame, itu ditambah cerita seperti itu, tambah rame kan, jadi omongan lah. Jalanan di situ pun makin lama itu makin sepi. Dan cerita ini akhirnya sampai ke telinga kakaknya Mbak Yuni yang sudah lepas atau sudah pergi dari rumah tersebut. Ini laki-laki. Karena mendengar seperti itu, ibunya Mbak Yuni juga keluh kesah. Gimana ya, rumah kita tuh jadi omongan terus sama warga. Katanya rumahnya angker, ada setannya, ada yang jualan kembang di situ. Nah, ya kakaknya Mbak Yuni mungkin, ini kasihan juga kalau seperti ini. Akhirnya dia pun ngundang, minta tolong sama beberapa temannya. Ada total itu 5 orang sama kakaknya Mbak Yuni ya. 5-5-nya itu mulai malam itu, yuk begadang di rumahku selama beberapa hari, kata si ini ya. Ya udah, ayo. Ya mereka teman-temannya pun seneng, penasaran karena wah, seru juga nih gitu, kita begadang. Mereka itu udah mendengar ceritanya ya. Wah, seru juga ya, udah yuk jagain di situ. Akhirnya dijagain di rumahnya Mbak Yuni. Dijagain di situ, Mbak Yuni pun lebih tenang, ibunya lebih tenang. Ini yang istrinya malam itu tidur di rumahnya Mbak Yuni sementara waktu. Karena itu ada pekerjaan itu tadi. Nah, sudah
rumahnya Mbak Yuni rame, ada keponakan juga tidur di situ kan, ya mereka otomatis tidurnya itu lebih malam, jam 9 lewat baru pada tidur. Nah ini masnya mulai begadang nih, teman-temannya itu udah mulai pada datang. Hari pertama begadang di situ, gak terjadi apa-apa, kosong, gak ada orang jualan. Paginya ditanyain gimana semalam, gak ada apa-apa bu, gitu kan. Oh mungkin gak berani kali ya karena ada orang, ya mikirnya seperti itu. Akhirnya sudah. Hari kedua begitu, nggak ada apapun. Hari ketiga, ini salah satu dari mereka katanya sepintas, sekelebat, seret gitu. Kayak melihat ada seorang nenek-nenek itu lewat, tapi nggak bawa apapun. Dia tuh kayak lewat seret dengan cepatnya. Dan itu diceritakan malam itu juga, aku kayaknya tadi ngeliat itu gitu kan. Nah ini teman-temannya pun akhirnya pada lumayan cukup takut ya. Tapi dipaksain sampai pagi itu ndak ada apapun. Dan di entah malam keempat atau malam kelima gitu ya, rencananya itu kan mau sampai 1 minggu lah di sini. Nah dijagain di depan di sana udah nggak ada apapun, cuman ini Mbak Yuni keponakannya yang kecil itu sekitar jam 12:30 pagi ini tiba-tiba nangis. Nah bapaknya itu ngedenger dari depan, cuman mikirnya alah udah ada emaknya gitu kan, lagian aku di sini juga lagi sama teman-temanku ada tugas gitu kan. Nangis gitu kan, ini nggak mau berhenti sampai akhirnya si keponakannya tadi ya ditenangin gitu, lumayan cukup lama. Akhirnya apa, bisa diam juga, tidur lagi. Udah mulai tidur 10 menit kemudian itu nangis lagi. Kenapa ya gitu ya, ini kenapa ya. Akhirnya udah nggak ada jawaban apapun gitu kan, cuman ya tidur bangun beberapa kali sampai akhirnya benar-benar tertidur. Mbak Yuni pun udah ada agak sedikit khawatir, jangan-jangan ini anak ngelihat sesuatu, kalau dipegang badannya itu nggak panas, semuanya normal, anak ini tuh kondisinya sepertinya sehat. Terus kan waktu itu masih pakai popok ya, popok itu diperiksa pun udah diganti dan yang lain-lain udah dikasih bedak, wis pokoknya nyaman, kering gitu ya. Tapi dia itu masih nangis. Udah bingung kan, sampai akhirnya udah bisa tidur dengan sendirinya. Oh berarti udah ndak apa-apa. Tapi ada ketakutan seperti itu, jangan-jangan dia tuh melihat sesuatu atau gimana. Nah ini kakaknya bertahan di situ sampai 1 minggu. Ini yang di depan itu ndak pernah mengalami apapun, semuanya normal aja, nggak ada orang jualan kembang, bahkan warga itu pun akhirnya pada mampir ke sana kalau malam-malam nengokin gitu kan. Cuman ya itu seperti itu, semuanya jadi normal, jadi rame-rame aja. Udah si kakaknya Mbak Yuni pun ngomong ini udah 1 minggu kayaknya nggak terjadi apa, mungkin udah pergi atau gimana. Akhirnya kakaknya kan udah selesai kan, balik ke rumahnya nggak jauh dari situ. Balik ke rumahnya malam hari itu, di rumahnya Mbak Yuni kembali sepi. Ya karena udah lewat 1 minggu, rasa takut itu pun lumayan cukup hilang gitu ya, lumayan cukup terpinggirkan. Rasa takut itu tuh udah lumayan cukup hilang, boleh dibilang udah lupalah gitu dengan kejadian tersebut. Sampai akhirnya 1 malam, 2 malam setelah malam terakhir kakaknya di sana, ini Mbak Yuni malam-malam lagi kayak gitu ya, kebelet, dan dia pun akhirnya bangun menuju ke belakang sana. Nah begitu sampai di belakang, alangkah kagetnya dia berada di dalam toilet. Ini kebeletnya tuh kebelet buang air besar ya. Jadi masuk ke toilet ke sana, nunggu beberapa menit. Nah selama nunggu itu dia itu nyium bau wangi melati. Loh kok baunya begini? Akhirnya kan buru-buru, takut, bersih langsung keluar dari WC itu. Nah begitu keluar dari WC, di situ dia ngelihat yang jualan keluar dari WC masuk ke dalam rumah ke sana. Yang jualan kembang itu ada di ruang tengah. Lampu kan udah disetel redup ya. Ini di pojokan, di situ cuman diem aja. Kali ini yang dilihat oleh kakaknya si Mbak Yuni, penjualnya itu pakaiannya itu serba hitam semuanya.
cuman kayak bayangan begitu doang, tapi kembang-kembangnya itu kelihatan gitu. Dan baunya itu wanginya bukan main. Jerit kan si kakaknya Mbak Yuni itu ketakutan, dan kakaknya Mbak Yuni itu pingsan. Ya ngedenger jeritan Mbak Yuni sama ibunya bangun, nyariin Mbak Yunya kemau, ternyata udah glebek, udah jatuh di lantai kan, dibangunin, mbak bangun mbak, kenapa, ya lagi pingsan gitu. Akhirnya dikasih aroma dipijit-pijit gitu, akhirnya Mbak Yunya pun bangun. Nah Mbak Yuni sendiri tuh nggak nyium bau apapun di situ ya, di malam itu. Akhirnya kakaknya cerita, aku tadi ngeliat gitu kan, aku tadi ngeliat di situ itu di pojokan situ, di ruang tengah pojok depan sebelah kiri ada yang duduk di sana, itu orang yang jual kembang. Kok yang jual kembang jadi masuk ke sini? Nah, itu mereka malam itu nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya ibunya pun bingung, ini gimana ya, kok bisa seperti ini? Dan akhirnya mau ndak mau diskusi lagi ini sama kakaknya Mbak Yuni. Anak-anaknya semuanya dikumpulin, ini gimana, kenapa kok jadi seperti ini, kalian Bu yo bantuin gitu. Apa kayak mikir apa, kata si ibu. Bu mikir apa Bu gitu, orang yang begitu-begitu gimana ya Bu ya. Ya sampai ada yang ngasih ide kakaknya Mbak Yuni, itu kakak pertamanya, Bu coba konsultasi sama orang yang ya mengerti lah gitu kan. Di situ tuh ada namanya Pak Hadi, anggap aja gitu ya. Pak Hadi itu orang yang dianggap pinter gitu. Orang udah sepuh, udah 70 tahun lebih. Itu orang yang pinter, orang yang mengerti. Bu coba tanya ke Pak Hadi ke sana. Kamu aja yang nanya. Iya nanti aku yang nanya, gimana maksudnya? Ibu keberatan enggak? Ya sudah, enggak apa-apa, cobain, kata si ibunya, coba tanyain. Akhirnya si kakaknya Mbak Yuni pun pergi ke rumahnya Pak Hadi. Ya Pak Hadi kayak mikir gitu ya, cuman diem aja. Ya wis, nanti tak ke situ. Nah ke situ tuh sore hari. Ini anak-anaknya lagi pada ngumpul semuanya, Mbak Yuni bersaudara. Sore sekitar jam 4:30 itu Pak Hadi datang ke sana. Ya udah pakaian baru, mandi gitu ya, rapi. Datang ke situ, masuk, kula nuwun dan sebagainya. Pak Hadi itu, saya mau lihat ke belakang, kata si Pak Hadi. Oh njih, monggo Pak, monggo Pak. Akhirnya diantar ke belakang sana. Di situ tuh ada kandang ayam. Si Pak Hadi tuh berhenti di kandang ayam itu lama banget. Pikirnya Mbak Yuni, mau ngapain nih Pak Hadi ya, jangan nanti mau minta ayam atau apa. Kakaknya pun bercanda gitu. Ini kayaknya bakal ditawar ini ayam gitu, bercanda begitu. Soalnya lama, ada 10 menit cuman berdiri diem doang. Dan akhirnya Pak Hadi pun balik badan. Ini ayam yang paling baru datang gitu ya. Ini ayam yang baru datang itu yang mana ya, kata Pak Hadi. Soalnya itu sempat ngelongok-ngelongok begini karena kandang juga. Ini yang baru datang mana ya. Akhirnya nanya sama Mbak Yuni kan. Itu emang peliharaannya Mbak Yuni. Mbak Yuni sama kakaknya gitu. Yun, yang mana Yun? Oh yang baru datang kayaknya yang ini deh gitu. Akhirnya apa? Diambillah ayam tersebut. Udah begitu diambil, dikasih sama ke Pak Hadi. Nah ini kata si Pak Hadi, ini penyebabnya itu ini. Hah? Penyebabnya ini gimana Pak? Lihat. Jadi Mbak Yuni sama kakaknya itu ndak pernah nggak pernah nyadar kalau satu ayam yang terakhir dibeli itu ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi di bagian kaki kirinya ini setengahnya normal. Secara bulu itu ayam normal, ayam jago. Itu normal, tapi di kakinya yang bagian atasnya itu warnanya putih, kecoklatan, kuning-kuning ya, kaki ayam pada umumnya ya. Tapi di bagian bawah yang di cekerernya itu, bagian atasnya termasuk jari-jarinya, warnanya itu hitam semuanya. Nah ini pakai kaos kaki, kalau istilahnya Pak Hadi tuh begitu. Ini nih, Mbak Yuni pun baru ngeliat, dan di situ apa? Ada gelangnya si ayam tersebut. Gelangnya tuh gelang besi, kayak besi yang dipakein di kaki burung atau apa gitu. Itu dipakein pakein cincin. Dan ini nih cincinnya pun ya cincin kecil gitu doang. Ini ayam ya, ini ndak tahu punya siapa. Cuman ini tuh yang ngundang, katanya begitu kata Pak Hadi. Loh ngundang gimana Pak?
ya ngundang siapapun gitu yang gaib-gaib itu datang ke sini, datang ke rumah ini. Oh gitu ya Pak ya. Dalam hatinya Mbak Yuni sebenarnya, wah ini triknya Pak Hadi nih buat ngambil ayam gitu kan. Ya pikirannya Mbak Yuni itu udah nggak baik gitu ya waktu itu. Terus gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana. Ini waktu beli berapa Yun gitu kan ditanya. Oh waktu beli itu 40.000 kata si Mbak Yuni. Oh 40.000. Ya udah gini aja. Ini ayam tak bayarin kata si Pak Hadi. Oh dibayarin. Kenapa Pak Hadi dibayarin? Ya sudah, enggak apa-apa. Daripada saya minta gitu kan, nanti saya enggak enak. Mending ini tak bayarin aja gimana? Kamu tak bayarin sebelinya kamu aja gimana? Oh ya udah Pak ya udah. Itu langsung pikiran buruknya Mbak Yuni itu langsung hilang. Oh ternyata mau dibayarin gitu. Padahal ayam itu beli itu belum lama ya, baru sekitar sebulan yang lalu. Setelah itu tadi ayahnya Mbak Yuni itu meninggal. Ceritanya ya sudahlah aku pelihara ayam buat tambah-tambah dan sebagainya kayak gitu kan. Nah udah dibelikan sama si Pak Hadi tadi. Pak Hadi pun pulang, Pak terus ini gimana? Ya udah enggak apa-apa, ini nanti pindah ke rumah saya kata si Pak Hadi. Oh gitu Pak, iya nanti malam gimana Pak? Udah enggak apa-apa. Dan akhirnya Pak Hadi kan pulang. Masih ada rasa was-was juga waktu itu. Anak-anaknya ini yang kakak-kakaknya itu mau pada pulang ke rumah masing-masing. Mbak Yuni itu agak sedikit takut, cuman ibunya sudah sana enggak apa-apa gitu kan. Kata Pak Hadi kan itu sumbernya itu. Mbak Yuni itu agak nggak percaya dalam hal ini. Ini bisa jadi akal-akalan. Ayam itu dibelinya murah juga. Balik lagi pikirannya jadi negatif. Dan akhirnya anak-anaknya, kakak-kakaknya Mbak Yuni itu pada pulang. Malam itu pun kembali sepi, cuman bertiga. Malam itu justru entah kenapa mereka tuh lebih takut dari malam-malam sebelumnya. Takutnya ya itu, dikiranya itu udah bersih, udah ndak ada, tapi ternyata zong, tahu-tahu datang lagi atau gimana gitu. Apalagi pengalaman sebelumnya, ini yang kakaknya Mbak Yuni ini kan orangnya penakut. Itu udah dikasih lihat, yang belum itu ibunya berarti. Kalau Mbak Yuni kan udah ngelihat ya, malam itu ya mereka akhirnya tidur bareng, ngumpul di satu kamar. Nah tidur di satu kamar di situ sampai mungkin sekitar setengah jam 11, setengah 12 mereka tuh baru pada tidur karena takut dan mereka tuh masih ngobrol-ngobrol. Dan sebenarnya dalam hatinya Mbak Yuni saat ngobrol-ngobrol itu pun ada rasa was-was. Takutnya apalagi ngobrol tahu-tahu jegrek kepotong sesuatu. Misalkan tiba-tiba mendengar ada sesuatu suara-suara yang aneh atau gimana gitu ya. Sampai yaitu tadi hampir setengah 12 akhirnya mereka pun memutuskan untuk istirahat. Mereka istirahat, malam itu tidak terjadi apapun sampai pagi. Yang pipis itu sebelum tidur itu udah pipis, jadi sampai pagi itu aman-aman aja. Kayak gitu terus keesokan harinya seperti itu, keesokan harinya seperti itu sampai yaitu tadi kurang lebih sekitar 1 minggu mereka itu udah yakin sosok ini tuh udah ndak ada, udah bersih. Akhirnya datang ke rumahnya Pak Hadi kan malam-malam. Mbak Yuni sama kakak-kakaknya, ibunya sih ditinggal di rumah karena udah malam ya sama kakaknya Mbak Yuni persis. Ini Mbak Yuni ikut ke sana ke rumahnya Pak Hadi mau bilang terima kasih lah, intinya seperti itu. Mau bilang terima kasih, udah ngobrol-ngobrol di sana sampai kurang lebih sekitar jam 9. Rumah Pak Hadi sendiri tuh agak sedikit mojok juga, sendirian gitu di situ. Begitu keluar dari rumah kaget bukan main. Yang ngelihat itu cuman Mbak Yuni. Tengok ke kiri, yang jual kembang itu ada di situ di depan rumahnya Pak Hadi. Udah pulang lari duluan gitu, dikejar sama kakak-kakaknya, diceritaan seperti itu dan alhamdulillah kesininya itu baik-baik aja. Itu aja satu cerita dari Mbak Yuni di Brebes sana. Terima kasih banyak Mbak Yuni atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.